Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Orhan Basir dengan NIM 3101421666 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini saya akan memaparkan materi dari artikel yang saya buat yang berjudul Tim Game Turnamen dalam Pembelajaran Sejarah di MAN 13. Metode penelitian yang saya lakukan yakni melalui wawancara secara daring dengan menggunakan atau memanfaatkan aplikasi WhatsApp dengan salah satu guru sejarah yang ada di MAN 13 yakni Bapak Awaludin. Latar belakang. Apa sih yang menjadi latar belakang saya melakukan penelitian ini? Sebelumnya, penelitian saya yakni tentang pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah memiliki dua tujuan, yakni agar peserta didik memahami pembelajaran sejarah dan memiliki kesadaran sejarah. Nah, dalam mencapai tujuan pembelajaran, seringkali seorang guru sejarah mengalami berbagai macam permasalahan di kelas, baik dari siswanya dalam melaksanakan penerapan metode maupun model pembelajarannya, serta lainnya. Dalam penerapan model pembelajaran, dibutuhkan sebuah kreativitas dari seorang guru. Agar apa? Agar suasana pembelajaran tidak membosankan bagi peserta didik ketika menerima sebuah materi sejarah yang diberikan oleh guru sejarah. Sebab apa sih yang menjadi sebab dari timbulnya permasalahan dalam pembelajaran sejarah? Terdapat 3 sebab, yakni 1. Minimnya literasi peserta didik terhadap pembelajaran sejarah. Hal ini dikarenakan karena peserta didik terlalu terpaku kepada guru sebagai sumber utama belajar sejarah. Yang kedua, minimnya motivasi peserta didik dalam pembelajaran sejarah. Peserta didik terkadang minim dalam belajar sejarah semangatnya. Hal ini dikarenakan adanya doktrin bahwa pembelajaran sejarah sangat membosankan. Hanya berupa hafalan mengenai tokoh, waktu, tanggal, dan peristiwa. Yang ketiga yakni pelaksanaan pembelajaran yang masih monoton. Pelaksanaan pembelajaran yang masih monoton ini diakibatkan karena guru yang hanya menggunakan satu metode pembelajarannya. Misal ceramah. Di MAN 13 kali ini, kebanyakan guru sejarah masih menggunakan metode ceramah dalam pembelajarannya. Artinya metode pembelajaran sejarah itu sangat baik, tetapi jika terus-menerus dilakukan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi pelajaran sejarah. Salah satunya rasa bosan dan rasa enggan peserta didik mengikuti proses pembelajaran sejarah di kelas. Untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah yang sudah dipaparkan tadi, maka dalam hal ini saya mengusulkan sebuah inovasi yang bisa dilakukan oleh guru sejarah guna menciptakan suasana pembelajaran sejarah yang efektif dan menyenangkan. Saya mengusulkan sebuah inovasi yang bernama Team Games Turnamen. Team Games Turnamen merupakan salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran kooperatif sendiri ialah sebuah pembelajaran yang membagi siswa dalam kelompok
Nah, siswa tersebut menghadapi suatu permasalahan atau persoalan, sehingga akan melatih daya berpikir kritis dan melatih sebagaimana atau sejauh mana siswa tersebut memahami pembelajaran. Alasan saya memilih inovasi ini karena inovasi ini memiliki beberapa manfaat, yakni meningkatkan keaktifan dari peserta didik, meningkatkan motivasi belajar peserta didik, dan meningkatkan rasa solidaritas dan saling menghargai di antara para peserta didik. Ada beberapa tahap dalam pengimplementasian tim games turnamen dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah di kelas. Ini 1. Tahap penyajian kelas. Dalam tahap ini, seorang guru sejarah harus mempresentasikan, menjadikan materi, menyampaikan tujuan, tugas, ataupun kegiatan yang harus dilakukan peserta didik. Dan yang paling penting, memberikan sebuah motivasi atau kata mutiara kepada peserta didik. Selanjutnya, tahap pembelajaran kelompok atau belajar kelompok. Kelompok dalam model tim games turnamen biasanya terdiri dari 5-6 peserta didik, dan masing-masing peserta didik diberi kode, misalnya dapat berupa angka Romawi 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian tahap permainan. Dalam permainan di tim games turnamen biasanya terdiri dari beberapa pertanyaan. Apa sih tujuan diberikannya sebuah pertanyaan bagi peserta didik? Yakni untuk menguji seberapa jauh pengetahuan yang didapat oleh peserta didik ketika dalam tahap penyajian kelas dan kelompok belajar. Permainan ini diikuti oleh anggota kelompok dari masing-masing kelompok yang berbeda. Selanjutnya, tahap kompetisi atau tahap turnamen. Dalam tahap ini, guru sejarah harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Dalam menempatkan peserta didik dalam bentuk meja turnamen harus disesuaikan dengan banyaknya siswa pada setiap kelompok. Kemudian menempatkan peserta didik yang kemampuannya sama pada meja yang sama pula. Misalnya siswa yang pandai ada pada 1A, 2A, 3A, dan seterusnya. Ditempatkan pada meja A. Kemudian siswa yang sedang berada di A2, A3, A4, dan seterusnya. Selanjutnya, siswa yang berada dalam kesulitan belajar ditempatkan di A4, dan seterusnya. Kemudian guru sejarah juga harus menempatkan siswa pada masing-masing meja turnamen dan mengarahkan peserta didik agar berkompetisi untuk meraih skor sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, skor siswa dari setiap kelompok yang memiliki jumlah kumulatif tertinggi ditentukan sebagai pemenang dalam turnamen pembelajaran ini. Tahap pemberian penghargaan kelompok. Sebuah penghargaan tentunya sangat penting dalam suatu pembelajaran sejarah agar pembelajaran sejarah tersebut menjadi aktif, karena siswa terdorong untuk kembali bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran sejarah. Dalam tahap ini, guru sejarah mengumumkan
dan memberikan hadiah bagi kelompok yang memiliki kumulatif yang paling tinggi dan kelompok yang memiliki skor yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh seorang guru sejarah. Adapun bentuk dari hadiah yang diberikan oleh guru bermacam-macam, bisa piala maupun sebuah sertifikat. Selanjutnya, apa sih peran guru dalam pembelajaran berbasis tim games turnamen ini? Meskipun pembelajaran TGT ini berpusat pada peserta didik, namun peran guru sangatlah penting, yakni sebagai fasilitator, di mana guru berfungsi atau bekerja sebagai pengarah dan pembimbing dalam jalannya pelaksanaan pembelajaran yang berbasis TGT ini. Kesimpulan, dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah terdapat beragam permasalahan, terutama yang terjadi di masa tutorial, seperti minimnya literasi peserta didik akan materi sejarah, kurangnya motivasi belajar peserta didik terhadap pembelajaran sejarah, serta monotonnya pelaksanaan pembelajaran sejarah. Nah, melihat masalah yang mendasar tersebut, maka cara yang efektif ialah dengan mengimplementasikan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen. Dengan mengimplementasikan model pembelajaran di GT ini akan melatih siswa berpikir secara kritis dalam menghadapi suatu persoalan atau permasalahan, terutama yang berkaitan dengan sejarah. Dengan sendirinya, siswa akan memahami tentang sejarah yang mereka diskusikan.